Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Qala al-musannifu wa syarifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani bima fi ulumihima fit daraini amina ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Para mitra Suara Giri FM dimanapun Anda berada, terutama kepada para mitra Suara Giri yang berada di gelombang 98,4 FM Suara Giri Surabaya dan Gresik, para mitra Suara Giri yang berada di gelombang 103,7 FM Suara Giri Malang, para mitra Suara Giri yang berada di jalur 100,3 FM Suara Giri Pasuruan, dan para jamaah, para mitra Suara Giri FM yang berada di gelombang 95 FM Suara Giri Probolinggo. Juga kepada para mitra Suara Giri yang saat ini berada di luar negeri, dimanapun panjenengan semuanya berada, yang mungkin ada di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Filipina, di Hong Kong, atau mungkin yang berada di Saudi Arabia. Dimanapun panjenengan semuanya berada, seluruh para mitra Suara Giri dan para pendengar yang saya muliakan, mudah-mudahan panjenengan semuanya dalam ridho dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi yang baik ini, saya bersama para mitra Suara Giri ditakdir baik, ditakdir indah oleh Allah untuk bisa menyempurnakan kebaikan khidmah kita kepadanya setelah kita melaksanakan ibadah sholat subuh. Kita menunaikan sholat subuh secara berjamaah yang didahului oleh qiyamul lail tentunya. Ada yang sholat tahajud, ada yang sholat hajat, bahkan terakhir tadi mungkin ada yang sudah melaksanakan sholat fajar, sholat sunnah qabliyah subuh. Dan saat ini sesudah menjalankan sholat subuh, kita mengikuti kajian agama, ngaji bareng dalam tema Mutiara Fajar yang disiarkan oleh radio kesayangan kita, Radio Suara Giri FM. Tentu ini adalah sebuah keadaan dan takdir yang luar biasa indahnya dari Allah. Oleh karenanya kita sama-sama memohon kepadanya agar semua amal yang baik yang kita jalankan di pagi ini, Allah memberikan
pertolongan kepada kita untuk bisa menjalankan semua ini secara istiqomah. Allah mudah-mudahan memudahkan kita untuk menjaga kebaikan-kebaikan ini. Dan tentunya kita semuanya berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan pahala yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. Para mitra Suara Kiri FM rahimakumullah, semoga sholawat ta'zim senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa-jasa beliau kita dibawa untuk mengikuti syariat yang lurus, syariat yang benar, siratal mustaqim. Kita memeluk agama yang dibawa oleh baginda Nabi. Kita berjuang dan berupaya untuk memeluk erat di sepanjang hidup kita, sampai saatnya mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan para mitra Suara Kiri, Allah akan memberikan kita yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari akhir nanti, teriring dengan ucapan dan kalimat indah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para mitra Suara Kiri FM rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Wasiyatul Mustafa yang ditulis dan dikarang oleh Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, pengarang dari kitab Wasiyatul Mustafa ini. Untuk itu, dalam rangka tabarrukan, memohon kepada Allah agar kita kecipratan fadilah dan keutamaan dari kitab yang dikarang oleh beliau, mari kita sama-sama hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada beliau. Semoga ilmu yang kita serap melalui kitab Wasiyatul Mustafa ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini bisa memberikan hikmah kepada kita, sehingga kita tidak saja terbuka wawasan kita, tapi Allah tumbuhkan kesadaran untuk bisa mengamalkan intisari dari apa yang kita kaji melalui kitab ini. Para mitra Suara Kiri FM rahimakumullah, atas Fatihah yang kita baca mudah-mudahan juga kita tujukan kepada seluruh para mitra Suara Kiri, termasuk saya dan panjenengan semuanya. Mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur dan barokah. Mudah-mudahan seluruh kesulitan hidup kita dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan semua kesulitan, semua persoalan yang kita hadapi segera diberikan solusi yang indah, yang baik oleh Allah. Anak-anak cucu kita mudah-mudahan dijadikan keturunan yang solih dan solihah. Bagi para mitra Suara Kiri yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, diberikan obat, diberikan kesehatan oleh Allah. Bagi para mitra Suara Kiri dan siapapun Anda yang susah saat ini, mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan-kebahagiaan, dimudahkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, hajat-hajatnya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Atas bantuan dan fadilah suratul Fatihah, mudah-mudahan kita semuanya pada saatnya nanti ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang hidup dengan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kematian kita pada saatnya nanti Allah takdirkan dalam keadaan husnul khotimah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in.
khassa ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadhil hajah syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Para mitra Suara Giri FM, mari kita lanjutkan kajian kita. Sekarang kita berada di sebuah fasal yang baru. Faslun, sebuah pasal fi alamatil khairi, di dalam menjelaskan tentang tanda-tanda kebaikan-kebaikan. Para mitra Suara Giri, pada bab ini kita akan mengkaji kebaikan-kebaikan itu apa saja tanda-tandanya. Karena setiap sesuatu yang ada itu Allah berikan tanda, Allah berikan alamat, Allah berikan sebuah indikasi bahwa sesuatu itu memiliki makna. Nah, saat ini kita akan membahas tentang tanda indikasi dari kebaikan. Qala, berkata, bersabda alaihimus salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatus sabri, tanda-tanda kesabaran. Kata Nabi, Rasul menyampaikan wasiat ini kepada Sayyidina Ali, karena memang wasiatul Mustafa ila Ali karramallahu wajha. Kitab ini adalah wasiatnya Rasulullah yang ditujukan khusus kepada Sayyidina Ali, yang dimaksudkan agar Sayyidina Ali juga menyebarkan kepada kita semuanya. Nah, beliau memberikan wasiat mengenai tanda-tanda dari kesabaran. Persoalan sabar ini persoalan yang tidak gampang, tidak mudah. Ya, sabar ini gampang diucapkan memang, tapi berat untuk dilaksanakan. Tantangan yang harus dihadapi itu begitu beratnya, sehingga seringkali orang gagal mendapatkan predikat kesabaran karena memang saking beratnya. Nah, berikut ini Nabi memberikan tandanya. Apa kira-kira tanda dari kesabaran itu? Yang pertama, husnus sarirati. Tanda dari kesabaran itu adalah baiknya hati. Jadi husnus sarirati, hati yang baik, indallahi, menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul menyampaikan di antara tanda orang yang sabar itu hatinya stabil, hatinya tidak mudah dipengaruhi oleh emosi dan nafsunya. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, salah satu hal yang seringkali membuat orang gagal untuk menegakkan kesabaran itu karena dia dihimpit oleh keadaan, sehingga nafsunya tidak mampu untuk membendung, sehingga muncullah letupan-letupan emosi yang terlihat dengan jelas di permukaannya. Nah, ini kata Nabi ini, orang yang sabar itu ditandai dengan hati yang baik. Maksudnya adalah hatinya stabil, tidak gampang dipengaruhi oleh emosi yang dihembuskan oleh setan tentunya, tetapi juga dipengaruhi oleh panca indera manusia. Orang itu kan seringkali menjadi tidak sabar karena mendengar berita
ada sebuah berita yang tidak dikehendaki yang ditangkap oleh indera telinga, yang ketika telinganya menangkap itu hatinya meronta, tergoda, apalagi ditambah dengan setan bermain di situ. Maka gara-gara telinganya mendengar sesuatu yang dia tidak senang, maka hatinya kemerungsung, terpengaruh, sehingga muncullah sebuah aksi yang mencerminkan ketidaksabaran. Lah tidak demikian halnya yang dimaksud ini. Hati yang baik itu adalah hati yang walaupun terdengar sebuah kabar yang tidak menyenangkan, tapi hatinya mampu meredam. Nanti dulu. Misalnya dia mendengarkan kabar ada orang yang mengkata-katai kotor kepadanya, ngerasani dibalik dia sendiri, ada yang beri kabar begitu. Hati yang baik itu tidak langsung diambil spontan terus emosi, tidak memarah-marahi orang yang maki-maki tadi, tidak. Itu kan baru kabar dari orang lain, saya itu loh belum konfirmasi, ya saya mesti tanya dulu lah, kenapa saya harus emosi, harus mencak-mencak. Itu hati yang baik, hati yang stabil, husnus sariroti. Itu mungkin dari telinga, dari mata. Mata melihat sesuatu, matanya melihat sesuatu yang penglihatan itu ya memang tidak dia inginkan, ya, melihat sesuatu ya keburukan misalnya. Maaf, ini contoh. Matanya melihat ya melalui kamera, melalui video yang dikirim oleh seseorang tentang sikap yang ditunjukkan oleh istri atau suaminya. Sebut saja misalnya, mohon maaf ini ya, ada video yang dikirim yang dilihat oleh suaminya bahwa istrinya sedang bicara dengan seorang laki-laki, tapi sayang suaranya itu tidak terdengar, hanya aksi video yang dia baca, yang dia lihat itu. Tetapi karena hatinya baik, hatinya mampu meredam. Belum tentu itu selingkuh istri saya, wong ketemu dengan orang kan biasa itu, ya saya mesti konfirmasi dulu. Itu bagi hati yang baik. Matanya melihat sesuatu yang memungkinkan untuk dia menyimpulkan perselingkuhan, hal yang buruk. Tapi karena hatinya hati yang stabil, hatinya hati yang baik, maka dia belokkan dengan sebuah positive thinking, ya, asumsi-asumsi yang baik. Begitulah. Maka husnus sariroti ini pernah disinggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini di mana tidak bermanfaat harta benda, anak-anak, cucu-cucu dan keturunan yang awalnya di dunia ini kita banggakan harta itu, kedudukan kita banggakan, anak-anak, generasi kita banggakan semuanya. Tapi hari ini tidak lagi bangga, tidak lagi bermanfaat. Yang bermanfaat itu illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat dan membanggakan itu, bernilai itu adalah orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang baik. Ini seiring dengan pernyataan Nabi ini, husnus sariroti, hati yang bersih, hati yang baik, itu menjadi tanda dari sebuah kesabaran seseorang. Maka para mitra suara Giri FM rahimakumullah, sulutan emosi itu menjadi sebuah sikap yang tidak sabar cerminannya, menjadi cermin pemarah, menjadi cermin ya pendendam, ya.
Itu ya karena ketika hatinya tidak mampu untuk berpositive thinking, membiarkan hatinya liar dengan berpatokan kepada informasi yang dia tangkap melalui telinga, melalui tampilan video yang dia lihat, lalu kemudian hatinya terjebak dalam sebuah suudzon. Mengapa suudzon? Ya karena hatinya memang tidak baik. Maka tanda dari sebuah kesabaran adalah husnus sarirati indallah, yaitu hati yang baik ya menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda yang kedua para mitra suara kiri dalam pernyataan Rasulullah kepada Sayyidina Ali, wa husnul khidmati, yaitu orang yang memperbaiki ketaatannya, khidmah, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki tanda kesabaran adalah orang yang ya hubungannya dengan Allah baik, khidmahnya, ibadahnya baik. Ya. Para mitra suara kiri, orang bisa beribadah itu karena hatinya sabar. Makanya kesabaran itu menyangkut tiga hal. Yang pertama, sabar dalam rangka untuk menegakkan syariatnya Allah, menegakkan perintahnya Allah, ya khidmah kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam rangka untuk tidak berbuat jahat, menahan kemaksiatan, itu sabar. Sebenarnya hatinya ya kepingin saja berbuat maksiat, ya kepingin meso, kalau kalimat-kalimatnya kotor, kepingin mencuri, ya kepingin menganiaya orang, kalau sudah tidak bisa membendung emosinya itu, tapi dia bisa meredam. Nah ini sabar dalam rangka untuk menahan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan yang ketiga adalah sabar dalam rangka untuk mengontrol dirinya, ya atas hal-hal yang tidak dia inginkan, dia mampu mengontrolnya. Jadi sabar itu menyangkut tiga wilayah itu. Nah yang pertama tadi masuk dalam pernyataan Nabi tadi, kesabaran dia di dalam rangka untuk menegakkan syariat dan khidmahnya kepada Allah. Para mitra suara kiri, orang sholat itu butuh kesabaran. Bagaimana tidak sabar menegakkan sholat itu? Wong dia enak-enakan tidur kayak tadi itu, tidur kemudian dibangunkan oleh tarhim sebelum subuh. Ya itu kalau nggak sabar ya diteruskan tidur. Malah kalau nggak sabar itu yang nyetel tarhim itu dimarah-marahi, yang azan diumpat-umpatin, masjid ya dibenci kalau nggak sabar. Jadi orang menegakkan syariat itu memerlukan kesabaran, sehingga sesuai dengan pernyataan Nabi, salah satu tanda dari orang-orang yang bersabar itu adalah memperbaiki khidmah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Ya Ali, wahai Ali, lil mu'minina, bagi orang-orang mukmin iku salasu alamatin, ada tiga tanda penting. Jadi Rasulullah menyampaikan atas orang-orang yang beriman itu, wahai Ali, orang kalau ngomong iman itu gampang, tapi lihatlah tandanya, adakah tanda yang ditunjukkan olehnya. Karena kadang-kadang sekarang ini orang ingin pencitraan diri menjadi orang yang mukmin, walaupun tidak mengakui melalui mulut, ya, tapi macaknya macak orang yang beriman, macaknya macak santri, itu kan membawa identitas kebaikan sesungguhnya, ya. Maka jangan tergiur oleh tampilan-tampilan fisik, jangan tergiur dengan melihat hal-hal yang di depan, ya,
yang tampak di permukaan, jangan. Lihatlah tandanya. Ya, kata Sayyidina Ali. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Jadi orang-orang yang beriman itu memiliki 3 tanda. Apa yang pertama? Bughdul mali. Bughdul mali. Yang pertama adalah orang yang membenci ya bahayanya harta. Jadi membenci bahayanya, efeknya harta. Jadi maksudnya tidak membenci harta, enggak, tapi membenci bahayanya, efeknya harta benda. Yang kedua, wa bughdun nisa'i, dan membenci waspada terhadap bahayanya fitnah perempuan. Itu harus dimaknai begitu supaya tidak salah paham. Ini kalau dimaknai secara tekstual itu nanti pemahamannya bisa keliru nanti. Bughdul mali, benci harta. Harta itu nggak perlu dibenci. Ya, nggak perlu dibenci. Kenapa harta kok dibenci? Wong itu bermanfaat juga untuk kita. Yang kita benci itu adalah efek dari mencintai yang berlebihan akan harta benda. Wa bughdun nisa'i, dan membenci atau waspada terhadap fitnah yang ditimbulkan oleh perempuan. Wa bughdul kalami, yang ketiga, wa bughdul kalami, dan waspada terhadap kalimat atau pernyataan fi i'radin nasi yang bisa merendahkan kehormatan manusia. Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat yang bisa merendahkan kehormatan manusia. Jadi ada 3 hal tanda dari kemukminan seseorang, tanda dari keimanan, ya, tanda dari orang-orang yang beriman, yang mukmin itu. Kata Nabi itu ada 3 tadi itu. Yang pertama, bughdul mali, mewaspadai terhadap efek mencintai yang berlebihan harta benda. Jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, sekali lagi disampaikan di sini bahwa harta itu, uang itu sangat kita perlukan. Kita tidak mungkin hidup tanpa didukung oleh kekayaan dunia. Wong kita ini masih hidup di dunia, kita perlu, jangan membohongi nurani. Kita perlu duit, kita perlu harta, kita perlu ya ATM, ya, kita perlu dolar, mungkin kita perlu semuanya itu. Tapi ingatlah bahwa di balik harta itu ada cobaan yang besar, ada efek yang mungkin akan terjadi. Jadi karena saking kesengsemnya dengan harta, maka orang kemudian tidak sabar, tercabutlah dia dari akar keimanannya. Apa? Kepingin cepat kaya, akhirnya apa? Ndelek pesugihan. Kepingin cepat kaya, ngelek tuyul dan mbak yul. Nah, misalnya begitu. Jadi dia potong kompas. Kepingin cepat kaya, mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Apa ini semua? Itu menunjukkan bahwa demi harta benda yang banyak, dia rela tidak jujur. Ya, dia membuat kebohongan-kebohongan yang dengan transaksi bohong itu menyebabkan keuntungannya menjadi keuntungan yang haram. Nah ini, kenapa orang tidak jujur? Kenapa orang tidak fair? Karena keimanannya tipis. Gitu. Kenapa orang itu cenderung kepingin potong kompas untuk bisa kaya dengan cara-cara
ya yang tidak elegan, ya itu tadi mencari pesugihan. Hari gini kalau masih ada yang begitu, ya berarti ini sebuah pandangan primitif, karena itu kan fenomena zaman dulu. Jadi fenomena zaman dulu itu memelihara magic seperti itu, ya itu fenomena zaman dulu. Tetapi boleh jadi sekarang juga dilakukan kembali, marak. Yang penting ya, dagangan saya laris, gelek penglarisan. Yang penting saya mendapatkan uang yang banyak. Nah ini para mitra suara kiri. Jadi ketika seseorang itu memiliki dan menjunjung tinggi nilai-nilai iman, maka dia akan bermain dengan jujur. Dia akan fair. Saya kepingin kaya, maka saya harus bekerja, saya harus menghitung, saya harus membuat manajemen yang baik. Begitu. Jangan sampai ada yang punya pemikiran potong kompas, alah saiki iku ta pesaingnya banyak, sama-sama jualan, kalau saya tidak pakai begini mah nggak laku. Akhirnya melakukan hal-hal yang tidak syar'i dan kemudian terjebak dalam kesyirikan bahkan. Naudzubillah. Maka tepat sekali yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Salah satu tanda ya dari keimanan seseorang adalah orang-orang yang waspada terhadap fitnahnya harta benda, fitnahnya kekayaan, fitnahnya keuangan. Jadi yang mewaspadai. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sadar betul bahwa saya butuh dana memang, saya butuh uang memang, tapi uang ini adalah sebagai media saya untuk bisa melangsungkan hidup ini, dan bahwa hidup ini akan berjalan sampai di ujungnya. Apa itu ujungnya? Kematian. Nah nanti kalau sudah saya mati, sudah tidak memerlukan lagi harta. Sayang apabila sepanjang hidup saya mencari harta yang banyak tanpa memperhitungkan apakah ini halal atau haram. Saya memang dapat uang banyak, tapi saya menipu orang lain, misalnya begitu. Maka dia pegang teguh prinsip itu. Untuk apa wong saya sudah nanti kalau sudah meninggal sudah tidak saya perlukan lagi ini. Maka ini cocok dengan dalil yang pertama tadi, Asy-Syu'ara ayat 88. Hari ini tidak bermanfaat harta benda kita, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Maka prinsip orang-orang yang beriman itu adalah mewaspadai terhadap bahayanya fitnahnya harta benda. Yang kedua, para mitra suara kiri, kata Nabi tadi, tandanya orang yang beriman yang kedua, wa bughdun nisa, waspada terhadap fitnah perempuan. Jadi wanita itu diciptakan oleh Allah ya sesuai dengan sejarahnya. Allah menciptakan Nabi Adam terlebih dahulu karena Adam tidak nyaman walaupun hidup di surga, mengingat secara kodrati Allah telah menetapkan insting bahwa manusia itu perlu pendamping, perlu teman hidup, apalagi teman lawan jenis ya, itu diperlukan sekali. Maka Adam pun walaupun berada di dalam surga ya tidak nyaman. Maka hadirnya Ibu Hawa itu adalah dalam rangka untuk ya memenuhi keinginan ya, sebut saja proposal yang diajukan oleh Nabi Adam kepada Allah. Jadi hadirnya wanita itu sesungguhnya dalam rangka untuk ya memenuhi ya, menyempurnakan ya keindahan hidupnya dari seorang Adam. Begitu. Oleh karenanya, karena memenuhi keinginan hidup seorang Adam, maka
mesti Allah memberikan ya dampaknya bahwa Hawa itu akan membawa sejumlah potensi fitnah. Nyatanya demikian halnya di dalam surga itu, ketika iblis menggoda kepada Adam untuk memakan buah khuldi, dan iblis itu tahu banget celahnya, karena iblis itu kan dikeluarkan oleh Allah atas ulahnya, menurut versinya iblis, atas ulahnya Adam. Gara-gara Adam ini saya keluar dari surga. Seandainya tidak ada Adam mungkin beda cerita. Nyatanya saya dikeluarkan oleh Allah dari surga itu karena saya nggak mau sujud kepada Adam, nggak mau memuliakan kepada Adam. Memang menurut saya, kata iblis, saya nggak layak kalau sujud menghormati Adam. Wong Adam itu baru kemarin, saya ini senior di surga ini. Ngapain saya harus menghormati anak kemarin? Nah ini, umpan ini ya Adam yang membuat saya ini akhirnya keluar dari surga. Maka saya akan menggoda anak cucu Adam. Saya punya target Adam ini tak keluarkan dari bumi, dari surga. Begitu sumpahnya iblis. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Kiri FM. Maka digodahlah Adam itu agar, karena iblis tahu bahwa oh Adam itu boleh melakukan segala-galanya waktu ini surga kok, kecuali tidak boleh memakan atau mendekati khuldi. Wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah kamu mendekati, keduanya mendekati ini. Bahasa Quran kan wala taqraba. Maka setan membuat target, kamu tak suruh makan, kamu tidak dekat saja, tak suruh makan kamu. Target saya, kamu akan dikeluarkan dari surga seperti saya saat ini. Begitu sumpah jahatnya iblis. Tapi dalam riwayat, dalam cerita kan Nabiullah Adam bisa mempertahankan diri ketika digoda oleh iblis itu. Ya, ketika dicoba untuk diiming-imingi dengan khuldi, wahai Adam, kalau kamu kepingin abadi di sini, maka makanlah buah khuldi. Khuldun itu artinya abadi. Saya ini cukuplah, yang bernasib buruk ini saya, jangan sampai menular kepada kamu. Nabi Allah Adam kan bisa mengendalikan diri itu, nggak mau. Nah, ketika gagal mencoba, ketika gagal untuk menggoda Adam, maka meliriklah iblis itu kepada Ibu Hawa. Hawa tak godo. Akhirnya apa? Ibu Hawa diiming-imingi, walhasil mau. Sehingga yang makan duluan adalah ibu, yang makan duluan adalah Ibu Hawa, gitu loh. Kemudian Adam mau makan ya karena cintanya, atas nama cintanya kepada Ibu Hawa. Jadi yang makan duluan itu adalah Hawa, baru belakangan Adam karena nuruti keinginan istrinya. Masya Allah, sesungguhnya ini iktibar ya, sesungguhnya bahwa dalam kehidupan ini akan ada banyak ya potensi fitnah yang ditimbulkan dari perempuan, tapi tidak semuanya, ini potensi saja. Maka bagi kaum Hawa, kaum Adam ya, bapak-bapak ya, bagi orang-orang laki-laki harus mewaspadai itu. Betapa banyak seorang laki-laki yang tergiur karena atas bisikan yang dihembuskan oleh setan, dititipkan melalui kaum Hawa itu. Nah, makanya yang tidak bisa digoncang ya dengan cobaan-cobaan perempuan itu adalah orang-orang yang memiliki prinsip keimanan yang kuat. Gitu. Hanya orang-orang yang beriman kuatlah yang bisa menempatkan bahwa perempuan itu adalah kesempurnaan kebahagiaan laki-laki, tidak malah menjadi sumber dari kegagalan. Begitu. Ini cara berpikirnya orang-orang yang beriman, walaupun sesungguhnya bukan bermaksud, bukan berarti bahwa sumber kegagalan itu perempuan, bukan.
Jadi jangan disalah tafsirkan. Orang-orang yang beriman akan menghormat, akan menempatkan ibu, menempatkan kaum wanita itu, ya an-nisa itu sebagaimana layaknya atas nama nilai-nilai prinsip ilahiyah. Sehingga ya wajar kalau perempuan itu kepingin uang yang banyak karena biaya salonnya tinggi mungkin, karena perempuan itu kepingin mendapatkan perhiasan. Apanya ini perempuan itu kan perhiasan, muzayyinatun nisa, paes-paesi wong wedok. Itu semuanya butuh kos yang tinggi, sehingga tidak jarang kaum wanita yang kemudian menggoda-goda suaminya agar suaminya melakukan hal-hal yang tidak benar, sekedar untuk mendapatkan uang agar menuruti kemauan perempuannya. Nah, itu bagi orang-orang ya yang beriman kepada Allah, tentu ini akan dijaga dengan baik. Ya, wanita tetap akan dimuliakan, ya, ditempatkan, ya, diberikan pelayanan yang baik tanpa harus mengorbankan ya nilai-nilai prinsip yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi suami tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang negatif, tidak akan mengada-ada. Ya, saya bekerja ya seperti ini, Dek, jangan paksa saya berbuat korupsi, Dek, jangan paksa saya harus mbujui, Dek. Ya sabarlah, bantulah saya dengan berdoa, dukunglah saya dengan spiritnya, dengan semangat yang bagus, sehingga saya punya energi yang positif dalam bekerja. Insya Allah nanti saya akan mendapatkan rezeki itu, dan pada saatnya apa yang kau inginkan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Itu cara pandang orang-orang yang beriman. Tapi kalau tidak beriman ya sebaliknya. Apa kemauan istrinya, apa kemauan perempuannya, ya dituruti aja. Itu para mitra Suara Kiri. Makanya Nabi menyampaikan bahwa mewaspadai potensi fitnah yang ditimbulkan oleh wanita itu menjadi salah satu tanda dari keimanan seseorang. Berikutnya wa bughdul kalami fi aradin nasi, dan mewaspadai efek ucapan, pernyataan yang bisa mengganggu kehormatan orang lain. Maksudnya apa? Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bisa menjaga jangan sampai terjebak dengan omongan yang liar. Ya, ini kembali lagi kepada apakah dia mampu menjadi orang yang sabar tadi itu, apakah dia mampu membendung emosinya, apakah dia mampu untuk menahan keinginan-keinginannya yang karena ya temperamennya tinggi itu. Tadi kan disampaikan bahwa ketika dia mendengarkan sesuatu dari informasi lalu dicerna oleh otak dan hatinya, kemudian hati terpengaruh untuk melakukan hal yang tidak baik, muncullah di lisannya kalimat-kalimat yang kotor. Meso itu adalah cermin dari sebuah pernyataan kemarahan. Jadi kalau ada orang meso itu sesungguhnya ya seringkali didorong oleh emosi yang tidak bisa tertahankan. Ngomongnya jelek, nah, orang lain ya di mata-matamu, pokoknya jelek kalimatnya. Jadi itu adalah bentuk umpatan, pisuan ya, yang muncul dari betapa hati ini tidak mampu meredam kesabaran, sehingga akan muncul kalimat-kalimat yang tidak baik. Makanya Rasul menyampaikan dalam hadis yang lain, ya, man
kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sebaiknya dia berkatalah yang baik. Atau kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam aja. Jadi pernyataan yang liar itu atau lisan kita ini ya digadaikan, disambungkan ya dengan nilai-nilai keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu para mitra Suara Giri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti harus menjaga itu sehingga identitas keimanan itu akan terlihat dengan jelas pada pribadi kita yang menjadi orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya Ali, wahai Ali, lil aqili, bagi orang yang berakal, salasu alamatin, ada 3 tanda. Jadi bagi orang yang berakal, maksudnya apa? Orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu memiliki 3 tanda menurut Nabi yang diwasiatkan oleh kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa yang pertama? Al isti'anatu bid dunya. Yang pertama, orang-orang yang cerdas itu adalah al isti'anatu, menggunakan keperluan bid dunya, dunia, alal akhirati, untuk keperluan akhirat. Ini orang cerdas pertama. Yang kedua, wahtimalil jafa, yaitu menggunakan keadaan dirinya itu untuk menolong kepada orang yang membutuhkan, orang lain. Jadi dalam rangka wahtimalil jafa, menanggung ya kesengsaraan orang lain. Itu tandanya orang yang cerdas. Jadi dia berrela-rela untuk repot demi orang lain. Nanti coba kita akan urai. Yang ketiga, wasabru ala syada'iti, yaitu orang yang sabar dalam menghadapi perkara yang melelahkan, perkara yang memayahkan dia. Jadi sabar dalam kondisi yang susah, dia tetap bertahan untuk tidak memotong kompas, untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar syar'i, yang di luar nalarnya. Jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, ini yang ke wasiat ini, wasiat yang ke berikutnya ini, Rasulullah menyampaikan, wahai Ali, ketahuilah bahwa orang yang pinter, lil aqili salah satu alamatin, ada tanda-tanda 3. Jadi orang yang pinter, orang yang cerdas itu memiliki 3 tanda penting, wahai Ali. Berarti kalau tidak punya tanda 3 ini, orang itu ya tidak termasuk orang yang cerdas. Yang pertama, al isti'anatu bid dunya alal akhirati, menggunakan keperluan dunia alal akhirati, untuk keperluan akhirat. Itu orang cerdas, itu orang pinter. Di mana letak pinternya? Dia sadar bahwa dunia ini tidak selamanya. Dunia ini singkat, dan ketika dia mendapatkan kesempatan untuk meraih dunia, maka dunia yang dia pegang itu dijadikan sebuah modal penting untuk mendapatkan kejayaan akhirat. Nah, ini orang cerdas. Sebaliknya, orang yang tidak cerdas itu adalah ketika dia mendapatkan kesempatan dunia, dia habiskan di sini, dia habiskan saat ini, dan nanti pada saat waktu berikutnya ngaplo, dia tidak dapat apa-apa.
itu orang yang tidak cerdas. Nah, para mitra suara kiri, itu kan prinsipnya orang berdagang itu. Maka sesungguhnya orang berdagang itu adalah orang yang cerdas sebenarnya. Bagaimana tidak? Modal saya kecil. Bagaimana modal 1 juta ini bisa menghasilkan 10 atau bahkan 100 juta? Itu kan cerdas itu. Kalau nggak cerdas nggak mungkin. Jadi cara berpikirnya para pengusaha itu untuk mendapatkan profit yang tinggi, itu cerdas. Maka dia mencoba untuk menghitung, memanage, mengkalkulasi agar jangan sampai rugi. Itu kalau pengusaha. Nah, tapi ini lebih jauh lagi yang disampaikan oleh Rasulullah, ini lebih jauh lagi. Hitung-hitungannya dunia dan akhirat. Biarlah saya bermodal kecil di dunia ini. Biarlah modal saya ini tidak banyak. Ya, kalau ini saya habiskan di sini rugi saya. Bagaimana agar sekarang ini saya kaya, tapi kekayaan saya akan saya bawa ke akhirat? Begitu. Maka dia infakkan kekayaannya itu, dititipkan, ditabungkan, tabungan yang nanti akan dinikmati di akhirat. Itu kalau berupa harta benda. Ada lagi yang berupa umur, kesempatan hidup. Modal saya ini kecil, kesempatan hidup orang di dunia ini kalau menurut Nabi ya sekitar 60-63 tahun. Sebuah waktu yang sangat pendek. Tapi bagaimana agar waktu yang 60 tahun, 60 tahun itu kan tidak semuanya juga dipakai untuk ibadah. 60 tahun itu kepotong masa kanak-kanak, kepotong masa remaja. Lah kita sendiri tahu bagaimana pandangan anak-anak remaja itu. Anak-anak remaja itu kan ya kebanyakan sih, tidak semuanya. Itu ya sudah darahnya masih mendidih ya. Keinginan-keinginannya ya lebih bersifat senang-senang saja. Walaupun juga ada anak-anak muda yang memang punya prinsip akhirat yang kuat, itu ada, tapi jumlahnya tidak banyak itu. Nah, itu. Jadi 60 tahun itu dikurangi masa kanak-kanak, dikurangi masa remaja, dikurangi masa dewasa. Sebab kalau dewasa kan setelah dia bekerja ya karena masih muda ya seringkali lebih banyak ya mengorientasikan untuk kepentingan-kepentingan kebutuhan hidupnya saja. Baru mungkin akan berpikir akhirat itu setelah melewati masa kematangan, melewati masa muda, masa remaja tadi itu. Ya sekitar setelah 35-40 tahun lah usianya. Sudah mulai memikirkan pentingnya hidup di akhirat. Karena saat itu sudah mulai ada tanda-tanda asam uratnya lah. Sudah mulai tanda-tanda ada darah tingginya lah. Sudah mulai merasakan resiko kesehatan itu. Masya Allah. Resiko penyakit. Sehingga mungkin mulai berpikir itu. Anggaplah 40 tahun. 40 ke 60 itu kan Masya Allah. Cuman 20 tahun saja kan. 23 tahun saja kira-kira. Anggaplah kalau menurut Rasulullah sebuah waktu yang sangat pendek. Tapi orang-orang yang cerdas berpikir bagaimana agar 23 tahun ini saya mampu beramal yang banyak untuk menutupi 40 tahun saya yang saya tinggalkan itu, yang sia-sia itu. Begitu. Makanya dia perhatikan itu janji-janji Allah melalui Rasulullah. Apa itu? Percepatan ibadah, percepatan pahala. Ramadan itu percepatan pahala. Ngamalnya singkat tetapi pahalanya berlipat. Kalau ketemu dengan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, dia manfaatkan untuk berumroh, untuk mendapatkan kesempatan sholat di Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 kali lipat. Ya, dia mencoba untuk melakukan haji, bahkan
sholat di Masjidil Haram yang pahalanya sampai 100.000 kali, Masya Allah. Jadi dia mengupayakan akan terjadi percepatan ibadah pahalanya itu. Itu cara berpikir orang yang cerdas. Jadi menggunakan kesempatan dunia ini untuk membeli akhirat yang kekal. Dunia yang terbatas dan fana ini untuk membeli akhirat yang luar biasa kekalnya. Itu orang yang cerdas. Yang kedua, wahtimalil jafa, yaitu orang yang menggunakan kesengsaraannya dia untuk kemudahan orang lain. Masya Allah, ini luar biasa ini. Biar aja saya yang ngalah, yang penting orang itu mendapatkan kemudahan. Jadi prinsip hidupnya itu tidak membuat sengsara orang lain, memudahkan orang lain. Ada apa ini sesungguhnya? Kok orang yang cerdas itu berpikirnya begitu? Iya, karena kalau orang lain senang, saya mendapatkan pahala, Allah ridho kepada saya, dan kebaikan saya itu menjadi semakin nyata. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang tidak egois. Jadi orang yang baik yang sejati itu adalah bagaimana orang lain itu ya senang walaupun dirinya sempat tidak senang atau sedikit menderita lah paling tidak. Jadi hobinya itu bagaimana orang lain lancar walaupun dia yang harus repot, begitu. Itu prinsipnya orang-orang cerdas. Gak apa-apa saya repot di sini, tapi nanti orang itu akan berdoa untuk saya. Orang ini nanti akan senang, dan senangnya orang itu cukuplah Allah memotret saya sebagai orang-orang yang baik. Begitu cara berpikirnya. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi hal-hal yang melelahkan. Ya, maksudnya ya menahan diri, ngempet ketidaknyamanan tadi itu, ngempet amarah, ya, menahan agar jangan sampai terjebak dalam sebuah ya emosi lagi nih. Maka itu adalah tanda-tanda orang yang cerdas. Jadi jangan sampai saya kelihatan amarah saya di depan orang, karena emosi itu kalau sudah tertumpah sesungguhnya dia membuka aibnya di depan banyak orang. Jadi orang yang cerdas itu gak marah-marah. Makanya kalau ada seorang pemimpin yang pemarah, yang dimarahi anak buahnya, itu sesungguhnya bukan pemimpin yang cerdas, tapi pemimpin yang tidak penting, yang tidak pintar sesungguhnya itu. Jadi pemimpin yang pintar itu adalah pemimpin yang teduh, yang mampu mengelola konflik menjadi sebuah kesempatan. Nah, itu orang-orang yang mampu berpikir cerdas itu. Jadi tidak gampang marah, menyalahkan anak buah. Subhanallah. Ini adalah sebuah pernyataan, ya, sebuah wasiat yang sangat luar biasa dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga saja para mitra Suara Giri, kita semuanya oleh Allah diberikan kesempatan untuk bisa menjadi orang yang ya cerdas tadi itu, ya, cerdas dalam pandangan Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk menjadi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah menjadi orang-orang yang sabar, dan tanda-tandanya tadi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memilikinya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Para mitra Suara Kiri FM, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaklumi dan dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.